Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi perkenalkan, kami di sini dari podcast Wawasan Moderasi Beragama. Bersama saya Rasyani Dwi Yuliana dan teman saya Afinda Deviana. Kemudian kami juga dibantu oleh teman kami ada Irvianinda, Trisnawati, dan Evi Tisnaini. Sebelumnya selamat pagi kepada narasumber kita pagi hari ini, ada Mas Yuda dan Mbak Nina. Oke, jadi di sini kita bersama dengan Ketua Dema FAB Demisionaris pada tahun 2022 dan 2021. Di sini ada Mbak siapa? Nita Salsanisina dan ada Mas M. Sirojul Huda. Oke, jadi di sini kita mau ngapain nih Mbak Rasti? Jadi sesuai tema podcast kita pada pagi hari ini, kita akan membahas secara umum tentang wawasan moderasi beragama. Tapi kita akan berfokus pada wilayah kampus kita di UIN Raden Mas Said. Oke, apakah bisa langsung ke pertanyaan ini, Pak? Oke, pertanyaan yang pertama, Mbak Afinda atau saya? Mbak Rasti dulu aja. Oke, jadi secara umum ya Mbak, Mas, ini apa sih pengertian moderasi beragama menurut Mas Huda terlebih dahulu? Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman yang sudah mengundang kita gitu ya, ataupun masih bisa gitu diajak untuk berkomunikasi, diskusi atau mengolah pikiran gitu ya. Terkait tadi pertanyaannya apa? Moderasi beragama ya, secara pengertian. Kalau gini sih, bagaimana kemudian memahami moderasi beragama itu kan ada dua kata gitu ya, moderasi dan juga beragama. Moderasi sendiri kan berarti punya makna. Moderasi adalah mengurangi ataupun istilahnya menghindar dari suatu yang ekstrim ataupun hal yang buruk gitu. Untuk yang kedua ada kata beragama gitu ya. Beragama itu kan bagaimana kita gitu sebagai orang ataupun sebagai makhluk mempunyai salah satu kepercayaan. Kepercayaan itu adalah agama gitu ya. Kalau beragama adalah penganutnya atau pemeluknya gitu. Identitas kita sebagai makhluk ataupun sebagai manusia, kita wajib untuk kemudian punya satu kepercayaan gitu ya, yang dinamakan agama, yaitu bersifat beragama gitu. Jadi dari moderasi beragama yang bermakna mengurangi hal yang buruk atau yang mengarah ke ekstrim. Beragama sendiri adalah bagi kita gitu. Kita sebagai orang yang kemudian melakukan ataupun menghindar dari hal yang bersifat buruk itu tadi. Itu sih kalau aku. Oke, jadi gimana? Selanjutnya Mbak Nina. Melanjutkan aja dari apa yang udah disampaikan sama Tung Huda tadi. Moderasi beragama moderat itu kan di tengah ya. Jadi kita nggak condong ke salah satu pihak. Misal nih kayak teman-teman moderator kayak gini, menengahi jalannya diskusi seperti itu. Jadi moderat itu di tengah, tidak condong atau ya seperti yang disampaikan Mas Huda tadi, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Kalau dalam beragama sendiri tadi kan secara pengertian udah dijelasin Mas Huda. Nah, kalau secara implementasi beragama sendiri itu apa sih? Kayak katakanlah misal kita beragama, kita kan punya iman ya, maksudnya agama sendiri itu nggak usah dimoderasi. Jadi moderasi beragama dan moderasi agama itu beda. Karena agama tidak perlu dimoderasi, karena agama itu kita yakini sebagai umatnya atau pemeluknya, agama itu sudah hakiki ya, itu adalah bentuk paling sempurna suatu agama. Nah, moderasi beragama yang kita lakukan itu adalah suatu kegiatan bagaimana kita sebagai umat beragama itu bisa saling toleransi antara satu dan yang lainnya. Jadi kita punya keimanan nih, kita nggak condong ke salah satu. Jadi ini keimananku sebagai umat Islam seperti ini, tapi kita nggak menghakimi bahwa apa yang dilakukan umat Kristen itu salah, enggak, itu benar menurut keyakinan mereka kan. Tapi kita kasih toleransi di situ, itu namanya moderasi beragama. Berarti di sini kata kuncinya itu ada di tengah, nggak ekstrim, sekarang seperti itu tadi. Tapi ini juga sih, harus dipanai gitu, moderasi beragama. Biasanya ada yang salah mengartikan antara moderasi beragama dan juga toleransi. Nah, moderasi beragama kita bisa menggarisbawahi moderasi beragama ini sebagai proses. Nah, toleransi ini adalah hasilnya. Jadi
suatu proses di mana kemudian nanti akhirnya berimplikasi terhadap toleransi gitu. Iya. Jadi harus digarisbawahi itu. Biasanya teman-teman ataupun orang-orang salah mengartikan itu. Iya. Bingung membedakan antara ini moderasi beragama pokoknya sama ini sama toleransi, padahal secara epistemologi berbeda gitu. Moderasi prosesnya, toleransi hasilnya. hasilnya. Ya. Berarti toleransi itu sudah pasti melewati proses moderasi Iya, beragama, moderasi tetapi beragama. moderasi beragama belum tentu sampai di tahap toleransi seperti itu. Iya, Mm-mm. seperti ini. Jadi kayak nggak bisa yang langsung kita menyimpulkan bahwa toleransi itu selalu moderasi beragama atau moderasi beragama itu selalu toleransi gitu ya. Terus Iya. kita lihat prosesnya Iya, terlebih dahulu. prosesnya. Oke. Kalau kita bicara soal moderasi beragama kan kita pasti harus mengetahui dulu bagaimana kita mengukur moderasi beragama tersebut. Nah, kira-kira parameter dari moderasi beragama itu seperti apa sih? Dari gimana dulu? Siapa dulu nih? Iya lah ya. Kalau kita moderasi Parameter beragama, moderasi beragama. Jadi seperti yang udah dijelasin di awal ya bahwa agama itu adalah bentuk yang tidak sakral, nggak ada salahnya. Jadi nggak bisa kita moderasi, itu adalah bentuk keyakinan dan iman kita kan. Terus parameternya adalah kita boleh mentoleransi segala sesuatu selama itu tidak menyinggung atau tidak menggeser keimanan kita. keimanan kita dan keimanan orang lain. Iya. Jadi itu batasnya. Oke, kalau Mas Budi sendiri gimana? Kalau aku lebih ke ini, batasannya adalah kita lihat dulu lah kontekstual ya. Salah satu gini, kita tarik dulu contohnya Kak. Dari tadi ini masih bingung gitu ya. Contohnya gimana ini? Tadi sudah disampaikan, beda lah agama sama beragama juga beda. Agama adalah hal yang hakiki, beragama adalah orangnya kan gitu seperti itu. Kemudian kita contohkan aja lah. Faktor ini agama kan mengajarkan, misal ada yang mengajarkan memuliakan perempuan gitu. Memuliakan perempuan, kemudian moderasinya adalah bagaimana kita caranya untuk kemudian memuliakan perempuan gitu. Sehingga nanti yang terbentuk adalah bagaimana sikap moderat ataupun sikap yang didasarkan atas kemanusiaan. Poinnya adalah itu kalau saya sih, ada unsur kemanusiaannya, kemudian tidak melanggar ketertiban umum ataupun kemudian tidak melanggar norma-norma yang berlaku lah gitu. Jadi kalau seperti itu kita bisa simpulkan bahwasanya bermoderasi itu tidak hanya kan karena ada kata agama di sini ya, beragama. Jadi tidak hanya hubungan dengan Allah saja atau dengan Tuhan saja, tapi juga dengan Sesama manusia seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa moderasi beragama itu enggak cuman urusan kita sama Tuhan, Tapi Ya. urusan kita ke sama manusia. Oke, bisa dipahami. Apa gitu ya? Kompleks nantinya. Oke, kalau menerusi dari pertanyaan tadi bahwa kalau kita moderasi beragama itu kan bersama agama lain. Nah, bagaimana moderasi beragama itu dalam hubungan antar agama? Jadi, bagaimana sih kalau kita harus mengimplementasikan moderasi dalam hal kita bermoderasi dengan agama lain? Begitu. Oke. Ya. Tadi hampir sama gitu ya. Perlu juga digarisbawahi ketika moderasi beragama ini digaungkan, berarti bukan hanya condong satu di dalam agama Islam gitu. Karena kita harus melihat konteks negara kita gitu ya. Bagaimana banyak suku, ras, budaya, etnis dan sebagainya gitu, agama gitu. Bayangkan saja gitu, di Indonesia sendiri ada berapa agama? Ada Islam, ada Kristen, kemudian ada Hindu, ada Konghucu, kemudian ada Buddha, terus apa lagi? Yang baru ini ada, yang baru itu kepercayaan hayat, itu penghayatan, orang-orang penghayat itu juga sudah masuk dalam ini apa? Namanya apa? Kalau di Indonesia itu maksudnya dalam undang-undang Sudah masuk ke itu undang-undang terkait keberagamaan yang ada di Indonesia. jadi bertambah. Nah, artinya memang perlu diwaspadai gitu ya terkait ini bagaimana kita menggaungkan moderasi beragama dan juga kita sebagai warga negara ataupun di masyarakat lah, karena memang banyak perbedaan gitu, mulai dari agama, apalagi perbedaan terkait pendapat gitu ya. Itu yang sering kemudian kita temui di masyarakat gitu. Nah, kemudian terkait moderasi beragama dengan agama lain ya, salah satu contohnya ya seperti halnya mati
inilah viral lah di media sosial terkait biksu dari Thailand Iya. baru ke Borobudur Iya. ya Jalan melakukan tradisi apa namanya tudong atau apa itu. Nah, bagaimana biksu Thailand itu apa jalan kaki dari Thailand menuju Borobudur, kemudian sampai di Indonesia, baru di perjalanan mana gitu sudah disambut dengan baik gitu. Nah, tentunya hal-hal semacam itu karakter masyarakat yang kemudian menerima welcome gitu ya dengan perbedaan agama maupun perbedaan pemikiran ataupun kepercayaan tentunya akan menimbulkan toleransi yang sangat kuat tadi gitu. Lagi-lagi ada proses moderasi beragama di situ bahwasanya kita menyadari ada banyak agama gitu ya. Kemudian hasilnya adalah toleransi seperti halnya tadi contoh ada biksu Thailand yang sedang melakukan tradisi tudong berjalan dari Thailand ke Borobudur. Nah itu salah satu hal yang kecil gitu. Bagaimana kita memahami moderasi beragama dan penting untuk kemudian kita di konteks bernegara dengan banyaknya agama kita saling menghargai dan saling menghormati atas kepercayaan. Ya, jadi tadi yang disampaikan Mas Huda udah mencakup bagaimana kita dalam moderasi beragama dalam lingkup bernegara juga. Nah, kemudian dari Mbak Nina sendiri gimana sih moderasi dalam hubungan antar agama yang harus dilakukan masyarakat dan juga dalam konteks dalam bernegara gitu. Kalau tadi kan Mas Huda udah nyampein nih ya tentang moderasi beragama, apalagi tentang konten-konten yang viral saat ini. Lah aku mau coba tarik dulu zaman dulu kenapa negara kita bisa jadi negara yang katakanlah tadi kata Mas Huda tadi agamanya banyak, saling toleransi, terus ada ini nih Buddha yang datang dari Thailand mau ke Indonesia disambut dengan baik dan lain sebagainya. Dari dulu pun kenapa satu-satunya penyebaran Islam yang damai itu kan hanya di Indonesia. Para wali songo itu menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara-cara yang sangat bersahabat, katakanlah seperti itu kan. Mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan akulturasi budaya, dengan pewayangan, terus dengan mengkaji kitab-kitab yang ada, terus menyebarkan sesuai dengan misal pahamnya orang Jawa waktu itu atau orang Kalimantan waktu itu seperti ini ya udah kita akulturasi budayanya, kita masukkan Islam di sana. Jadi udah dari dulu nih Indonesia tuh sangat moderat dalam beragama. Buktinya mereka welcome atas kedatangan Wali Songo atau kalau dulu kan penyebaran Islam pertama melalui pedagang kan. Mereka welcome dari pedagang-pedagang yang datang dari luar negeri. Dulu kan ada kerajaan Samudra Pasai. Mereka mau menerima ajarannya. Mereka welcome dengan para pedagang asing dan lain sebagainya. Makanya itu juga bisa mengembangkan ke sektor lain, sektor ekonomi di Indonesia, sektor pengembangan budaya dan lain sebagainya. Jadi emang dari dulunya darah Indonesia itu udah sangat mentoleransi perbedaan gitu ya. Nah sekarang kita kalau ngomongin tadi kan kita ngomongin moderasi beragama antar agama. Nah sedangkan kita itu kan gimana ya, tinggal di lingkungan kampus yang cuman nggak fokus sih gimana ya, cuman karena Islam ya, satu agama aja Islam aja. Kalau seperti itu gimana cara kita mengimplementasikan moderasi beragama sedangkan kita ada di satu naungan agama Islam itu sendiri? Itu gimana menurut Mbak Nina? Kalau dalam kita kan homogen di sini, Ya, sama-sama agama Islam semua ya Tum ya. Tapi di Islam sendiri aja kita terbagi atau terpecah dalam beberapa golongan. Kayak kemarin teman-teman ada gesekan juga kan, walaupun kita homogen nih satu agama di sini. Kayak contohnya kemarin, teman-teman ada yang lebarannya beda nggak? Ada kan. Nah itu kan juga belum toleransi itu kayak masa karena kita lebarannya beda jadi kayak nggak mau temenan sama ini ya lebarannya hari Jumat kayak gitu kan nggak mungkin kan. Jadi kita juga harus mentoleransi hal-hal tersebut. Misal mungkin kalau enggak dalam cara berpakaian atau dalam cara bergaul misalkan seperti itu. Mungkin teman-teman di UIN menemui 1-2 teman yang katakanlah pakai niqab atau yang pakai jilbab nih, tapi kalau keluar dilepas katakanlah gitu. Itu kan suatu hal yang sangat beda drastis, kontras banget ya. Tapi gimana sih caranya teman-teman menghadapi perbedaan itu? Kayak ya
kita harus tetap bisa temenan nih, kita harus tetap bisa jalin komunikasi nih antara teman yang pakai niqab katakanlah atau teman yang pakai jilbab cuma di kampus doang katakanlah seperti itu. Kalau enggak, ada nggak sih dari teman-teman yang temennya itu sama lawan jenis agak kayak kurang membatasi ya, kayak membatasi kayak gitu, misal tugas kelompok atau duduk berdampingan itu dia agak kurang nyaman seperti itu ya, gimana caranya teman-teman membangun suasana kelas agar nyaman ke dia, kayak oh ada nih temanku yang kurang nyaman untuk duduk bareng lawan jenis atau sekelompok bareng lawan jenis, ya udah gimana caranya kita bangun suasana kelas yang nyaman juga untuk orang itu tapi nyaman juga untuk teman-teman kelas yang lain. Kalau Mas Huda sendiri gimana menanggapi hal tersebut? Iya ya benar-benar. Saya juga sepakat sama Nina gitu ya. Bagaimana kemudian kita memahami di kampus ini kan homogen atau heterogen lah ya. Banyak orang gitu dari berbagai daerah sehingga kemudian menimbulkan banyak sekali perbedaan terutama terhadap pemikiran dan juga karakter masing-masing kan juga berbeda gitu. Itu sangat mempengaruhi. Nah, cuma yang kemudian kita perlu pahami adalah kita di lingkungan kampus gitu. Bagaimana kemudian kita menciptakan suatu hal yang itu saling menghormati, ya itu penting gitu. Kemudian saling saling support lah ya, support antara satu dengan yang lainnya gitu. Tidak kemudian menjudge gitu ya. Kan sering itu peristiwa ataupun tragedi yang bully-bullying gitu ya, bullying, terus ada kemudian yang ramai kemarin terkait pelecehan seksual dan sebagainya. Itu kan bagian dari bagaimana kita tidak bisa memahami pentingnya kemudian saling menghargai, saling memberikan support dan sebagainya gitu. Saya mau menarik ini dari luar dulu ya, dari luar dulu. Alhamdulillah kemarin saya ikut di salah satu forum dengan BNPT gitu ya. BNPT tahu kan? Apa itu Mas? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemarin di suatu forum dan juga diamanai untuk diterjunkan di lapangan, khususnya di daerah Sukoharjo gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi terkait banyaknya ataupun heterogennya mahasiswa yang dari berbagai daerah, kita juga harus melihat konteks bagaimana kampus ini berdiri di mana gitu, Sukoharjo, dan juga khususnya yang sering dikenal banyak orang kan di Solo. Solo itu kan sangat lintas ideologi. Tadi disampaikan oleh Nina bagaimana di Islam sendiri kan banyak golongan. Golongan kita bisa menyebutnya ideologi. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Wahabi, MTA, kemudian apalagi LDII dan sebagainya. Heterogen, sangat heterogen, banyak gitu. Kemudian kemarin pas di lapangan di dalam survei banyak sekali temuan-temuan yang sangat menakjubkan gitu, khususnya di daerah Sukoharjo Solo gitu, yang memang dari angka terorisme itu lumayan tinggi gitu. Dari target yang ditentukan oleh BNPT kemarin di angka 54 ya, itu cuma di tahun 2022 mengurangi sekitar 10% aja dari target 54 gitu. 54% untuk kemudian mengurangi angka terorisme 10%. Kemudian ternyata dalam range waktu 2021 sampai 2022 angka terorisme itu banyak dilakukan, 10% tadi itu banyak dilakukan oleh perempuan. Itu dalam survei. Jadi perempuan lebih rawan ya. Nah, ini perlu kita gali ini bagaimana kemudian makanya saya tadi ngomong penting gitu. Bagaimana perempuan harus saling support perempuan, support woman lah yang dalam bahasa gaulnya Mbak Nina ini kan, woman support woman gitu kan, itu penting gitu. Itu beneran di angka 10% dan itu mayoritas pelakunya adalah perempuan. Kemudian banyak gitu ideologi yang ada di Solo Raya lah khususnya, itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita beragama. Nah, kita tarik lagi ke makna moderasi beragama tadi. Moderasi adalah penganutnya. Nah, ini yang menjadi problem adalah bukan agamanya berarti kan, tapi orangnya kan, itu di garis bawahi. Nah, di dalam lapangan itu juga menunjukkan bahwa
masyarakat ini perlu yang kemudian apa ya, moderasi beragama itu penting lah, bukan hanya di kampus lah ya. Maksudnya perlu kemudian dilakukan di skup yang paling terkecil lah, paling enggak RT lah ya, yang kemudian bisa mengawasi rumah gitu ya, rumah antar rumah kan RT skupnya lebih kecil gitu, daripada negara yang harus turun kemudian monitoring sebenarnya kan jauh gitu. Kemudian data di lapangan juga di daerah Sukoharjo sendiri ada beberapa kecamatan yang itu masif. Kemudian bagaimana beragamanya orang tersebut ataupun oknum tersebut memang sangat ekstrim gitu, bisa dikatakan sangat ekstrim. Bagaimana dia menyebarkan paham-paham yang sangat untuk kemudian arahnya ke merugikan banyak orang gitu. Di 2022 kemarin kan ada ini, pernah dengar gak yang apa penangkapan terorisme itu yang di Laweyan, di Mahkamah Baki ya, Baki itu juga tinggi angka terorismenya gitu. Yang di Laweyan atau di Mahkamah Haji kalau nggak salah kemarin itu. Kemudian disusul juga itu di daerah Grogol, itu juga ada penangkapan. Dari situ ternyata faktanya adalah apa? Banyak kemudian pelaku ataupun oknum ini ternyata bukan asli orang Sukoharjo. Bagaimana kemudian kita memahami banyaknya heterogen ini dari berbagai daerah, orang-orang yang dari berbagai daerah kemudian jadi satu. Kemudian ketika ditarik orang itu memahami agama dengan salah, akhirnya dia akan terjebak dan akan ke arah yang ekstrim itu tadi. Itu fakta di lapangan seperti itu. Nah kemudian kalau ditarik di kampus ya bagaimana, belum tentu juga kan. Di kampus yang beragama Islam ataupun di kampus seperti UIN yang mayoritas Islam, yang sehari-hari menggaungkan sholat lah ataupun rukun Islam lah ya, itu sudah kafah lah. Tapi di tahun 2000 berapa? 16 itu ada kasus bom. Nah itu kan tidak masuk akal kan gitu, dibanding UMS ataupun dengan UNS kan gitu ya, yang heterogen, tidak begitu terlihat gitu. Maksudnya Islamnya nggak masuk dalam kategori dalam inilah hal yang mendukung dalam arti mulai dari kurikulum dan lingkungan dan sebagainya gitu. Ataupun tidak di bawah Kemenak lah ya sebagainya. Itu terbukti kan di 2016 bom itu. Nah dari situ pentingnya kita untuk kemudian memahami bagaimana heterogennya banyak orang ini tadi, dan juga saling menghargai dan tetap waspada juga terhadap lingkungan kampus gitu. Makanya penting untuk moderasi beragama di kampus gitu. Jadi kuncinya moderasi beragama itu bukan tentang homogen atau heterogennya ya Mas. Jadi lebih ke gimana orangnya, personalnya tiap orang itu menanggapi atau menghadapi si agama masing-masing tersebut gitu ya. Jadi heterogennya orang-orang tadi di kampus maupun di masyarakat itu sebagai peta aja gitu. Dan perlu kita sadari, kita itu di sini bukan hanya satu orang gitu, tapi banyak orang, apalagi kita nggak asli daerah sini gitu. Oke, jadi tadi udah disebutkan bagaimana cara bermoderasi di lingkungan kampus yang kata Mas sudah tadi heterogen, dan juga sudah disebutkan tentang kasus-kasus yang ada di kampus ini. Nah, menurut dari penglihatan Mas Huda dan Mbak Nina ini, ada nggak sih contoh kasus yang nggak mencerminkan moderasi selain di bom tadi? Itu yang banget di bom, bukan sehari-hari kita Saya di juga pernah kampus di gitu. bom, tapi bom like Mungkin lebih yang sederhana di sehari-hari gitulah, nggak yang sampai sebesar bom gitu. Kan apakah sering dijumpai? Kan Mbak Nina sama Mas Huda ini kan mungkin dari perwakilan organisasi mahasiswa ya, yang dalam artian mengurusi mahasiswa itu sendiri. Nah kira-kira sering nggak sih dijumpai kayak hal-hal yang menyalahi moderasi beragama itu sendiri di lingkungan kampus? Juga duluan. Oke. Ya, contoh kasus moderasi beragama kayak hal-hal besar yang disampaikan Mas Juga tadi, teman-teman kampus sampai ngebom dan lain sebagainya, itu berawal dari hal-hal kecil yang mungkin setiap harinya nggak kita sadari seperti itu.
Jadi sebelum orang nih mau ngebom itu kan pasti ada prosesnya kan, nggak? Dia lebih tahu nih ya. Kan pasti ada prosesnya, maksudnya nggak mungkin kan tahu-tahu aku bangun tidur pengen ngebom nih kayak gitu kan Random banget ya. random banget, atau bangun tidur kayak BM ngebom nih gitu. Biasanya kan orang BM gacoan apa ini BM ngebom gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, proses seseorang menuju ke hal-hal besar kayak gitu tuh apa? Katakanlah tadi seperti yang Mas sudah katakan, kebanyakan yang melakukan perempuan kasusnya. Terus kita butuh woman support woman dan lain sebagainya. Itu berawal dari kebiasaan sehari-hari. Hal seperti itu biasanya dimulai dari kaderisasinya. Kaderisasinya orang-orang seperti itu dimulai dari hal-hal kecil. Biasanya dari pengajian, terus dari rayuan-rayuan, terus kayak oh kamu ini udah bagus nih, kata-kata kayak gini, ayo kita berhijrah menjadi yang lebih baik seperti itu berdasarkan hal-hal kecil yang kita temui sehari-hari. Tapi teman-teman nggak sadar akan hal itu, teman-teman membiarkan, makanya ada beberapa teman yang sampai terjerumus ke hal-hal seperti itu. Mereka awalnya nilainya oh ini orang-orang baik nih, soalnya ngajak berhijrah, ngajak beragama dan lain sebagainya. Tapi pemikiran mereka nggak diimbangi dengan keilmuan yang cukup. Seperti yang teman-teman tahu, dalam tafsir Al-Quran pun kita nggak boleh kan ngertiin Al-Quran secara tekstual aja, tapi harus ada ilmu tafsirnya. Nah, apalagi pengajian-pengajian dan lain sebagainya, kita harus sama ahlinya. Nah, tapi ini teman-teman tuh karena dari dari mungkin pengetahuan agamanya kurang bagus atau apa, jadi mereka ya oh ya ini benar, jadi ikut-ikut aja, padahal mereka nggak tahu tuh yang yang benar tuh yang mana, yang salah gimana. Nah, mayoritas orang-orang yang terjerumus ke hal-hal ini itu berdasarkan studi kasus tahun 2019 itu malah teman-teman yang berasal dari SMA negeri, SMK negeri yang akhirnya kuliah di UIN. Karena mereka ngerasa oh aku belum tahu agama nih, aku nggak tahu agama yang baik itu yang gimana. Jadi mungkin mereka asal sembarang ikut pengajian aja, padahal nggak tahu ini pengajiannya dari yang disampaikan betul atau tidak, dari para ahli atau tidak, seperti itu. Dari kebiasaan kecil deh ikut kajian yang kajiannya kita nggak tahu nih sumbernya dari mana, kayak gitu. Nah, teman-teman mahasiswa ini biasanya menangkal hal seperti itu dengan katakanlah ada kan teman-teman pasti tahu ada seminar moderasi beragama, terus kayak kajian-kajian biasanya dari setiap HMPS punya departemen keagamaannya masing-masing, terus bikin kajian atau apa seperti itu. Soalnya buat menanggulangi teman-teman yang katakanlah mereka masih awam tentang beragama yang baik itu seperti apa. Biasanya yang kejerumus itu malah teman-teman seperti itu, dan mayoritas wanita karena apa, teman-teman wanita itu biasanya dibaikin dikit ya dibaikin dikit, gampang dirayu kayak oh ini bagus nih ngajak aku ke arah yang lebih baik, ya ikut aja perasaan gitu. pakai perasaan kayak gitu, ya udah ikut aja, padahal enggak kan, padahal belum tentu sesuatu yang awalnya ngajaknya baik-baik dan lain sebagainya itu suatu hal yang baik. Itu kita harus kaji lagi nih, kita harus cari tahu lagi. Itu hal yang penting sih, apalagi teman-teman yang mungkin nanti bakal nerusin di organisasi mahasiswa atau apa, biar bisa mengedukasi, apalagi teman-teman mahasiswa baru itu rawan banget dapat kaderisasi ke hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu. Terus misal moderasi beragama kan ranahnya luas, ada ke kekerasan juga. Nah, kekerasan sendiri itu teman-teman mahasiswa tuh banyak banget laporan dan aduan yang masuk ke teman-teman organisasi mahasiswa, katakanlah dari dosen yang kurang toleransi, kan dosen kita juga heterogen kan, banyak yang heterogen, maunya dihargai tapi nggak mau menghargai mahasiswanya. Mungkin dari salah satu contoh kurangnya
gimana ya implementasi moderasi beragama di dalam diri dosen tersebut gitu ya. Iya, jadi dosen yang kurang toleransi, semena-mena, terus ada dosen yang ya kalau aturan kayak gini ya harus kayak gini, terus ada katakanlah kalau kemarin tuh saya menemukan ada satu oknum yang memaksakan harus ada aturan berpakaian di fakultas. Makanya karena kita mahasiswa UIN bajunya harus kayak gini katakanlah seperti itu, padahal kalau mau diruntutin nih di peraturan rektor dan lain sebagainya nggak ada yang mengatur cara berpakaian mahasiswa UIN itu nggak ada. Berpakaian kan bebas ya sebenarnya ya. Bebas tapi yang asal berpakaian lah ya. Ya, berpakaian dan sopan. Berpakaian dan sopan seperti itu. Kalau kasus yang itu masih ada tadi? Kalau saya sepakat juga sama Mbak Nina gitu, dari beberapa ataupun dari data yang kemudian ditemui sama Nina terkait bagaimana banyaknya temuan-temuan terkait intoleransi ataupun kurangnya moderasi beragama yang ditemukan Mbak Nina itu juga salah satu. Di data ini juga ada kan biasanya di setiap mau BPHK lah, BPHK ataupun penerimaan mahasiswa baru itu kan ada yang namanya screening untuk kemudian bagaimana mengetahui teman-teman yang tadi disampaikan Mbak Nina, yang dulunya kan nggak semua mahasiswa itu kan dari MAN, yang dari pondok gitu, yang dari SMA, dari SMK. Teman sekelas saya itu banyak dari SMK itu, tiba-tiba masuk di UIN kan makcel kayak ketemu dari SMK kan, ketemu game seperti apa, ketemu bahasa Arab. Tahu fikih, tahu suruh tosa. Ini tiba-tiba ada fikih, ada bahasa Arab. Ini saya jauh dari nilai religiusitas itu kan, itu kan perasaannya kan. Kemudian yang perlu dibawahi adalah tadi dari data mahasiswa baru itu ada namanya apa? Strategi atau bakal di mau BPHK itu? Itu sih Mas, kayak penyusunan kurikulum penyusunan. strategi pembentukan karakter mahasiswa baru. Nah itu kan juga penting salah satunya untuk sebagai salah satu strategi untuk kemudian bagaimana moderasi beragama di kampus ini berjalan gitu. Dengan data yang di lapangan banyak itu yang menyatakan, misal ada satu sampel pertanyaan mendukung maukah ataupun ini negara ini menjadi negara Islam ataupun khilafah, itu banyak yang kemudian ngisi itu seperti itu, tapi nggak tahu ya kondisi seseorang ketika mengisi itu. Iya, soalnya ada beberapa yang wah ini kan kampus Islam, ya udah deh yang Islam aja. Ya, biasanya kan ada human errornya kan juga banyak. Nah itu perlu dikaji ulang lah ya, pertanyaan seperti itu, dan bagaimana nanti melihat respon ataupun jawaban dari responden lah, perlu dikaji ulang. Nah hal-hal seperti itu kan penting toh. Nah, moderasi beragama di kampus ini berjalan ya harus saling kerjasama, baik dari mahasiswa tingkatan level paling bawah, dosen ataupun sivitas akademika. Kalau kita runutkan ya mahasiswa nanti di ranah prodi dengan melibatkan dosen juga, nanti juga melibatkan dekan, kemudian sampai di atas rektor dan sebagainya. Artinya komponen yang ada di kampus ini saling bekerja sama gitu, untuk kemudian melakukan moderasi beragama ini tadi. Tidak menutup kemungkinan ada oknum ataupun orang yang menyimpang dan sebagainya kan, yang kemudian itu merugikan kampus kan kita nggak tahu. Nah makanya untuk kemudian kita menghambat ataupun memotong gerakan tersebut kan kita perlu kerjasama yang matang, bukan hanya dengan mahasiswa tapi juga dengan dosen ataupun lembaga organisasi lah gitu. Itu perlu kemudian dikomunikasikan. Untuk hal-hal yang ditemui sehari-hari, saya rasa saya nggak terlalu banyak menemui, karena alhamdulillah syukurnya ya sekeliling saya orang-orang baik gitu. Oh, ya. Masya Allah. Subhanallah. Cuma yang sering kan ini
perbedaan pendapat, pemikiran terhadap misal secara perilaku seorang ini orang nggak suka, misal aku melakukan ini ya nggak suka sebagainya. Nah sebenarnya moderasi beragama itu kan luas benar disampaikan tadi. Kalau kita berhasil memahami moderasi beragama, ujung-ujungnya sampai ke mindset kok. Mindset bagaimana kita melihat seseorang itu, oh kita itu harus berlaku baik gitu loh. Dan kemudian antisipasi ketika ada, oh ini orang ini gerak-geriknya seperti ini ya, kita perlu waspadai. Nah itu kan bagian dari mindset tuh. Ketika saya melakukan hal ini, dampaknya seperti apa tuh? Contohnya gini, tadi kan saya ini kan mau ke tempat inilah ruangan ini. Ternyata di depan masih banyak kan mahasiswa, ada 2 sih, enggak banyak. Ada 2 mahasiswa yang mau ngurusin yudisium di akademik. Ternyata akademik masih tutup. Baru buka jam 10. Nah, ini kan hal-hal yang kemudian jauh lah ya dari rasa kemanusiaan dan dia merugikan banyak orang loh. Bayangkan, katanya yudisiumnya jam 8 dan 2 jam sendiri. Saya yakin itu belum makan kayaknya. Iya, Nah, itu hal seperti itu loh. Tadi tutup, kemudian baru buka jam 10. Kalau kita bisa garis bawahi apa? Ketika akademik itu buka jam 10 di luar jam operasional ataupun yang sudah ditentukan jam 8 harus buka, dia kan merugikan orang. Lagi-lagi kan itu tidak memanusiakan manusia, padahal katakanlah yudisiumnya terakhir hari ini. Nah itu kan repot, apalagi jam berapa ini? Jam 11 mau Jumatan, pegawai. Nanti sebentar lagi alasan tutup dulu Mbak, istirahat makan siang. Terus habis siang, habis Jumatan mentok nanti buka jam 1:30. Nah ini kan hal yang lalai loh. Hal yang lalai dan merugikan banyak orang. Pokoknya itu merugikan banyak orang, termasuk gagalnya moderasi. Oke, jadi seperti yang disebutkan Mas Huda sama Mbak Nina tadi kan, kalau mahasiswa yang paling rawan itu kan mahasiswa baru. Kemudian tadi disusun kurikulum yang disebutkan Mbak Nina tadi. Nah, untuk mahasiswa setelah melewati PBAK menjadi mahasiswa di UIN, itu kan ada yang mahasiswa ikut organisasi, ada juga yang enggak. Untuk moderasi beragama bagi mahasiswa yang ikut organisasi tentu kan lebih terstruktur. Nah, untuk mahasiswa yang kupu-kupu yang tidak ikut organisasi sama sekali, itu bagaimana peran-peran mereka sehingga dalam proses implementasi moderasi beragama di kampus itu tercapai. Iya, tercapai. Jadi kita balik lagi ya ke konteks mahasiswa itu sendiri, entah dia ikut organisasi ataupun enggak, mahasiswa tetap mahasiswa. Kita punya tridharma perguruan tinggi. Jadi implementasi moderasi beragama yang bisa disampaikan mahasiswa itu tidak melulu dalam organisasi. Sebagai mahasiswa katakanlah yang emang kalian minatnya atau maunya emang mau kuliah aja habis itu pulang, atau ada yang kuliah habis itu kerja dan lain sebagainya, tetap bisa mengimplementasikan adanya moderasi beragama. Contoh terkecil tadi yang udah aku sampaikan di ranah kelas, katakanlah seperti itu. Terus kalian bisa juga nih implementasiin itu di lingkungan rumah kalian kan. Kayak sebagai mahasiswa nih pasti, apalagi kalau mayoritas anak UIN ya Mas, itu belum rumahnya belum yang kota-kota banget lah ya, iya kan? UIN saja belum kota-kota banget ya. Kita aja masih di pelosok nih tempatnya, kayak mayoritas rumah teman-teman atau daerah asal teman-teman UIN itu masih di desa kan. Terus mayoritas stigma atau pemikiran orang desa, mahasiswa itu kalau dia udah kuliah dia bisa ngapain aja. Iya nggak? Teman-teman relate nggak dengan hal itu? Jadi akan harapannya sangat besar. Harapannya sangat tinggi kayak gitu. Jadi dia nggak mau tahu nih kamu ikut organisasi, kayak kamu cuma kuliah aja, kayak kamu habis kuliah kerja kayak atau apa. Yang penting kamu mahasiswa, kamu bisa apa aja. Mereka mikirnya kayak gitu. Jadi entah misal nih Avinda, kamu mahasiswa PBI, tapi mereka nggak mau tahu menurut mereka kamu apa aja bisa kayak gitu. Kayak tiba-tiba, apalagi kalau KKN nih ya. Jadi mereka nggak mau tahu nih kita mahasiswa jurusan apa, tapi tiba-tiba suruh ngisi pengajian, tiba-tiba suruh ngimamin sholat, apalagi dari UIN kan, tiba-tiba suruh ngajar ngaji. Siap-siap lah ya. Siap-siap aja nih yang mau KKN kan. Kayak gitu. Jadi
moderasi beragama nggak hanya diterapin oleh teman-teman yang ikut organisasi aja. Jadi selama kalian mahasiswa, kalian punya tanggung jawab itu. Apalagi setelah kalian kembali ke kembali ke masyarakat, kalian bakal jadi orang yang didengerin pendapatnya, didengerin omongannya. Jadi kalian harus bisa atau harus mau untuk mengedukasi masyarakat bahwa oh ini loh bapak ibu yang termasuk moderasi beragama itu gimana, oh ini loh bapak ibu nggak boleh kayak gini, karena kita harus menghargai pendapat orang lain seperti itu. Kalau enggak kan misal di rumah teman-teman pasti ikut kayak karang taruna, terus arisan apa kayak atau kumpul keluarga dan lain sebagainya, minimal di ranah terkecil itulah. Kalau kata Mas Huda tadi dari lingkup RT kalian sendiri, kalian harus bisa mengedukasi mereka. Jadi misal nih katakanlah di RT atau tempat tinggal kalian ada katakanlah mau diriin gereja, yang lagi viral itu ya Mas, tapi nggak boleh izinnya susah, harus dapat 40 petisi dan lain sebagainya. Ya gimana caranya kalian mengedukasi masyarakat bahwa teman-teman agama lain ya walaupun mereka minoritas atau penganutnya sedikit, tapi mereka butuh loh tempat beribadah sebagaimana kita kayak gitu. Kayak misal contohnya masyarakat kebanyakan marah kan kalau ada minoritas Islam di negara lain yang disusah-susahin tuh kalau mau bangun masjid. Ya itu yang dirasain minoritas di Indonesia juga. Jadi kalian harus bisa mengedukasi hal-hal seperti itu. Jadi intinya nggak cuma outputnya itu nggak cuma bisa kita lihat di kampus ini aja, tapi gimana nanti kedepannya setelah kita lulus jadi mahasiswa itu masih berguna ilmu kita bagaimana bermoderat dalam beragama gitu. Mas Huda gimana tanggapannya? Saya lagi-lagi sangat sepakat gitu karena kita sudah satu frekuensi gitu. Enggak, maksudnya yang dikatakan Nina tadi kan baik di luar, maksudnya moderasi beragama ketika sudah dikembangkan di kampus, yang perlu dipahami adalah label kita adalah mahasiswa. Nah, bagi implementasinya kan bukan hanya di lingkungan kampus. Nah, lingkungan kampus kan juga luas toh. Di luar sana tuh juga lingkungan kampus gitu, cuma berbeda gitulah, interaksinya berbeda gitu, kondisi interaksinya. Label kita sebagai mahasiswa melakukan moderasi beragama di lingkungan kampus itu juga penting, ya sudah kita singgung. Nah, yang di luar ini juga perlu kita singgung, kita pahami. Kita kan dari orang luar gitu, kita datang sebagai tamu di wilayah Kartosura lah ya. Kartosura ataupun di Pucangan, ada yang di Berjen, ada yang di seberang Kopas dan sebagainya, kan banyak tau. Nah, maksudnya kita perlu kemudian memahami kita membawa identitas mahasiswa. Yang pertama itu, membawa identitas mahasiswa, kita kemudian bertemu dengan banyak orang, ada yang mahasiswa, ada yang enggak. Nah, itu kan perlu kemudian kita hormati ya. Baik, ketika kita di Kartosura kan banyak juga kan tradisi lokal yang kita harus hormati, harus kita hargai. Apalagi kita ngekos ataupun yang ngontrak, bagaimana kita membangun suasana lingkungan di RT minimal lah, itu kan perlu difahami untuk kemudian berlaku moderasi beragama gitu, menciptakan lingkungan yang ramah gitu. Misal kalau yang cowok bantu kerja bakti, kemudian ada acara undangan dari Pak RT kan bisa datang sebagainya, kan dulu salah satu kita menghargai ataupun menghormati kan, dan esensinya adalah kita memaknai moderasi beragama itu sendiri kan. Tuh, pertama itu, kedua tadi ya. Pertama label sebagai mahasiswa, kemudian kita di label mahasiswa di luar, kita sebagai tamu gitu, menghargai bagaimana tradisi yang ada di daerah gitu. Kemudian apa lagi ya? Itu tuh kita kan biasanya itu diundang ke keraton kalau ada acara pawartos. Kemarin kan banyak tuh teman-teman yang diundang tradisi sadranan ataupun gerbek suro itu di keraton Kartosuro, itu kan salah satu bangunan bersejarah gitu ya, kita bisa mengerti. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan perlu kemudian kita juga ikut berpartisipasi di level masyarakat gitu, bukan hanya di kampus ataupun dengan mahasiswa dosen, namun juga di luar dengan masyarakat secara umum gitu. Nah, beberapa survei ataupun omongan saya sering dengar kok,
bagaimana mahasiswa UIN itu ketika di sini di kampus tuh banyak omongan mahasiswa UIN gini. Nah, stigma itu kan muncul lah. Stigma itu muncul kan karena perilaku orang-orang ataupun mahasiswa itu tadi kembali ke mahasiswa atau bagaimana dia tidak memahami konteks dia sebagai tamu dan dia tidak mempunyai perilaku yang positif. Hal seperti itu kan perlu kemudian kita bangun, perlu kita gaungkan lah gitu ya, kita kerjasamakan dan sebagainya gitu. Kalau aku itu sih. Seminimal kayak kalau kalian lewat nih di depan bapak-bapak ibu-ibu kayak say hi atau say hi lah. misi dan lain sebagainya gitu. Soalnya kemarin pernah nih tuh dibahas kan di salah satu seminarnya teman-teman Dema, kayak yang datang tuh ditanya kayak dari semua peserta seminar ini siapa yang kenal tetangga kos? Itu aja gak ada, kayak bukan tetangga kos itu loh, maksudnya teman kos kamu enggak loh, tapi tetangga kos kamu. Iya, kanan kiri, rumah kanan kiri itu kalian kenal nggak sih? Kalian tahu nggak itu bapak ibunya siapa kayak gitu? Itu kan salah satu hal paling minim dalam moderasi. Padahal itu sebenarnya sangat penting ya. Karena kalau butuh-butuh kan kita nggak mungkin telepon orang tua yang Jauh banget. Itu penting memang karena kita sebagai tamu mengenal banyak orang ya kita harus pandai-pandai juga. Kayak Trisna ini kan juga ketemu banyak orang karena dia kan sekarang di toko kan. Oh iya. Jadi ramah banget. Ramah banget itu. Kadang perempuan loh bisa menjual rokok. Maksudnya ini melayani bukan dan sebagainya. Hal seperti itu kan penting untuk kita welcome di masyarakat kepada orang lain ataupun kita lingkupnya di mahasiswa lah dengan kampus. Penting tuh. Oke, nah moderasi ini kan nggak cuma digalakkan di kampus aja nih Mas, Mbak. Nah, lalu bagaimana sih sebagai mohon maaf. Sudah ya anjay. Trisna yang Terus nggak boleh gini-gini ya. action dulu Tris. Klik action. Siji. Oke. 1, 2, 3 action. Oke. Jadi moderasi beragama ini kan nggak cuma digalakan di kampus. Nah, Mas Huda sama Mbak Nina ini sebagai mahasiswa, gimana sih pendapatnya tentang moderasi beragama yang digalakan oleh Kementerian Agama? Mas Huda dulu. Ya, kalau aku sangat-sangat mendukung ya, apalagi terutama kita di kampus UIN gitu ya, notabene secara keilmuan kan Islam banget gitu ya, di bawah Kemenak gitu, di bawah PTKIN. Penting untuk kemudian kita berangkat sebagai mahasiswa UIN ataupun mahasiswa IAIN dulunya ya, berlaku bermoderasi beragama. Kita sebagai aktor nih, kita kan yang menjadi pelopor lah ibaratnya. Moderasi beragama ini kan bukan hal yang baru, cuma masuk di kurikulum kan baru. Nah, kalau saya lihat negara sudah merespon hal ini dengan kemudian melalui Kementerian Agama untuk menyusun bagaimana moderasi beragama ini menjadi satu hal ataupun satu strategi yang kemudian untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya buruk terhadap ekstrim sebagainya ataupun intoleran ataupun tidak berperilaku kemanusiaan. Ini perlu kita support ataupun kita dorong untuk kemudian lancarnya bagaimana bukan programnya ini ya, tapi semacam strategi lah, semacam ilmu lah ya, ilmu pengetahuan yang perlu kemudian kita dorong di tingkatan level atas sampai ke level bawah di tingkatan mahasiswa. Nah, berhubung kita di kampus UIN ya, kita perlu kemudian menjadi salah satu aktor ini, karena kan kita yang mengetahui kondisi lapangannya seperti apa gitu. Melalui kondisi lapangannya seperti apa, kita sebagai aktor ataupun penggerak, baru kita kemudian menyusun inilah ya satu riset ataupun penelitian yang untuk kemudian berkolaborasi dengan dosen, kemudian ke tingkatan level atas gitu, Kemenak dan sebagainya. Saya rasa Kemenak ini inilah ya sangat
sangat out of the box lah ya. Oke. Sampai kemudian dijadikan kurikulum kan? Iya. Itu risetnya. Gaung-gaungkan sekali. Iya, itu risetnya ini loh, risetnya matang banget loh, ada kajian akademiknya. Nah dikira ini nggak ada kajian akademiknya, nggak ada data lapangan, tiba-tiba ada moderasi beragama dan sebagainya. Gitu. Saya rasa penting untuk kemudian kita mendorong dan juga menciptakan lingkungan yang moderasi beragama itu tadi. Lanjut dari pendapat Mbak Nina. Iya, kalau aku sih merasa moderasi beragama yang belakangan ini sangat digaung-gaungkan sama Kemenak. Tadi kan udah disampaikan Mas sudah berdasarkan riset, data, kajian akademik dan lain sebagainya, serta tanggapan Kemenak juga mengenai isu-isu nasional. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi, bahwa Indonesia kan dikenal dengan negara yang sangat toleransi, yang sangat welcome terhadap pendatang asing dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang Bali apalagi kita menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal. Itu nyangkut ke banyak sektor soalnya, sampai ke perkembangan ekonomi, budaya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi belakangan ini isu-isu nasional itu banyak yang kayak banyak partisipan ekstremis yang semakin kayak viral di media sosial. Kayak kemarin nih waktu Coldplay mau konser itu mau diancam nanti kalau Coldplay jadi konser saya mau menghadang di bandara. Apa itu nanti nggak jadi perbincangan dunia kayak gitu kan. Itu bisa berdampak buruk sama perekonomian, pariwisata, sama nama baik Indonesia sebagai negara itu sendiri. Makanya akhirnya Kemenak bikin nih kurikulum yang tadi udah disampaikan Mas juga terkait moderasi beragamanya, diterapin melalui program-programnya. Mereka juga punya buku saku moderasi beragama ya Mas, seperti itu. Terus kalau untuk ranah mahasiswa mereka menyampaikannya dengan satunya kurikulum. Kan ada kan kurikulum moderasi beragama di mata kuliah kalian, terus ada lagi ke program-program organisasi mahasiswa kayak kalau di tahunku nih Mas, proker Dema yang bisa dikatakan itu adalah proker moderasi beragama. Jadi harus ada unsur moderasi beragamanya nih. Soalnya waktu itu kan kita belum BLU, masih satker sama Kemenak. Jadi ya udah kalau mau dikatakan harus ada unsur moderasi beragama sesuai dengan apa yang diinginkan Kemenak seperti itu. Itu merupakan salah satu upaya Kemenak untuk menyebarkan moderasi beragama di lingkup terkecil seperti kampus, mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi kayak kurikulum yang dibikin sama Kemenak itu emang udah benar-benar dilihat dari kayak kejadian nyata di Indonesia gitu ya. Nah di situ kan kita bisa lihat bahwa Kemenak itu kayak membuat indikator bagaimana sih moderasi beragama yang baik di Indonesia itu seperti apa gitu. Itu kan ada, kalau nggak salah ada 4 ya indikator moderasi beragama itu kan ada 4, ada komitmen kebangsaan, toleransi, kemudian ada anti kekerasan, dan yang terakhir itu penerimaan terhadap tradisi. Kalau Mbak Nina sama Mas Huda sendiri sebagai perwakilan organisasi mahasiswa melihat realita di kampus kita lebih luas di UIN kita, mungkin di FAB sendiri juga boleh, itu kira-kira mahasiswa itu sudah menerapkan indikator tersebut nggak sih kira-kira? Kalau kita lihat secara silat mata aja lah kayak gitu, kira-kira gimana? Dari 4 indikator tadi lah. Ya dari 4 indikator tadi atau pincang salah satu gimana gitu kan? Ya dari tadi kita udah bahas ya terkait 4 indikator tadi, indikasi kayak anti kekerasan, terus toleransi dan lain sebagainya, apalagi di FAB. Kalau menurutku sejauh ini sudah dilakukan, sudah baik, tapi harapannya ke depannya bakal lebih maksimal seperti itu. Jadi ada upaya-upaya juga dari Pak Dekan kita ya, seperti itu. Kemarin collab sama teman-teman Pawartos, teman-teman FAB dikerahkan untuk ikut pawai, terus untuk ikut kira budaya dan lain sebagainya. Itu kan salah satu unsur menjunjung tradisi yang ada kan, toleransi juga terhadap tradisi, terhadap teman-teman agama lain dan lain sebagainya seperti itu. Masuk gitu aja lah. Namanya gimana? Ini sampai tiket Coldplay ya. Saya Coldplay aja ya. Iya.
Kalau yang saya lihat sudah cukup ini ya. Kalau di FAB sudah masif lah, maksudnya melewati proses itu. Nanti kedepannya bagaimana kan tergantung teman-teman kan. Salah satunya juga aktor kan kalian. Apalagi sudah dapat kurikulum ataupun mata kuliah moderasi beragama, ya berarti ini tanggung jawab kalian gitu. Untuk kemudian menyadarkan yang lain gitu. Yang pertama di FAB tadi udah berproses, udah berkembang. Yang perlu kemudian dipahami adalah di fakultas-fakultas lain apakah sudah berjalan atau belum gitu. Kalau sudah berjalan kan tinggal diintegrasikan, diselaraskan Antara satu dengan yang lain gitu. Kan lebih enak gitu, bagaimana kita memonitoring dari antar fakultas, kan karakter mahasiswa per fakultas kan beda-beda gitu. Apalagi dengan keilmuan yang berbeda, akhirnya menumbuhkan pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan karakter yang berbeda. Itu sangat penting untuk kemudian dikomunikasikan antara masing-masing komponen gitu. Kemudian yang lain ya itu tadi dorongan, kita mendorong kuat kok untuk kemudian FAB punya langkah yang cukup baik gitu ya untuk kemudian menerapkan moderasi beragama ini tadi. Kemudian saya mau menambahkan terkait hasil survei, hasil data di lapangan yang saya lakukan kemarin bersama teman-teman BNPT itu. Bukan hanya di data di lapangan juga, namun karena kita ini ya nggak terlepas dari gadget ya, bisa terlepas dari gadget, artinya ternyata perilaku intoleran, kemudian perilaku kekerasan itu juga terjadi di media sosial gitu, ataupun menyebarkannya itu lewat media sosial. Nah, perlu digarisbawahi juga, kemarin di ngobrol bersama teman-teman itu ada banyak media yang kemudian isi beritanya itu ke arah hal yang kemudian doktrinnya ke ekstrim, kemudian hal yang buruk. Ini kan perlu difilter, apalagi teman-teman sekarang kan, ataupun orang sekarang kan sangat cepat gitu menanggapi suatu berita ataupun suatu opini gitu, tanpa kemudian difilter dan sebagainya. Ini penting saya rasa untuk kemudian kita melakukan moderasi beragama juga lewat media sosial. Kita bisa memfilter, kita bisa kemudian memberikan narasi bahkan ya. Karena salah satu upayanya kan gitu, sebagai personal lah ya, mulai dari kita untuk kemudian narasikan itu di media sosial, baik itu misal di Facebook, mungkin Trisna kan punya Facebook lah, itu bisa dimulai itu, ataupun Linda kan punya IG gitu, IG. Nah ini namanya siapa ini? Nah, Rosi kan punya Twitter dan sebagainya. Ini malah yang lebih parah nih Twitter ini. Twitter parah ini. Trendingnya kan nggak masuk akal ini. Coba kalian lihat ataupun search hijab, pasti yang keluar aneh-aneh. Nah ini kan di luar ini kan. Saya ini kan riset lah ya. Maksudnya untuk memahami gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan kalau kemudian kita tidak menarasikan moderasi beragama, kita tidak memasukkan kata kunci yang bagus dan isinya yang bagus, itu kan akan mengubah mindset seseorang. Nah itu penting. Karena saya itu sih. Apalagi teman-teman FAB ini kan basicnya emang di literasi ya Mas. Jadi harapannya teman-teman FAB bisa memfilter itu, kayak bisa bikin tulisan-tulisan, produk literasi yang bisa kayak mengimplementasikan moderasi beragama seperti itu. Bentuk karya dan bisa dinikmati orang lain dan dicontoh juga. Iya, karena kemarin misal contohnya ada kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkup kita, tapi itu nggak ada sama sekali tanggapan dari katakanlah rektorat, dari teman-teman PSGA, LP2 pokoknya satu nih PSGA itu kan, itu nggak ada tanggapan sama sekali lah. Siapa tahu teman-teman FAB di sini bisa kayak katakanlah memberi tanggapan terkait hal itu. Harusnya kalau kekerasan itu menanggapinya gimana sih? Harusnya kekerasan itu ditanggulangi dengan hal yang bagaimana sih, seperti itu, daripada dari rektorat PSGA nggak ada tanggapan apapun. Kan teman-teman FAB dong yang emang penggiat literasi nih, kita kasih tanggapan. Diviralkan. Ya diviralkan juga. Kan narasinya. Kalau diviralkan masuk ke Dewan Etik lah. Ada aturan yang harus
berlaku yang harus kemudian dipenuhi gitu. Oke. Bener itu, kita kan keilmuannya kan condong ke literasi ya, maksudnya pembacaannya harusnya kuat lah ya. Trisna Binda kan kuat pembacaannya. Ya, kuat Yang lain pasti sering menulis lah ya. Maksudnya menulis itu kan hal yang identik dengan mahasiswa lah ya. Paling enggak kita bisa menarasikan moderasi beragama itu. Kalau kita bisa berani menyamakan gitu, ketika kita mau nonton khotbah tadi, kan kita mau ke inilah ya, ke coffee shop lah ya yang mahal. Ini lagi-lagi dengan mindset. Ini lagi-lagi dengan kembali lagi ke mindset. Kita bisa kok bersanding atas nama mindset moderasi beragama kan seperti itu tuh. atau paling enggak itu sih tuh gerakan paling minimumnya itu lewat story WA. Ini story WA-nya kan banyak, apalagi Rosi nih aku lihat story WA-nya kan biasanya sampai titik-titik tuh kayak gitu. Kesedihan mesti ya. Enggak, all shop mas. Oh, stop. Jadi Kesedihan. kan bisa diselingin 1-2 sama tentang apa literasi tentang moderasi beragama biar teman-teman yang beli juga teredukasi kayak gitu. Kirain story-nya terkait kesedihan. Nah itu kan mas juga kalau yang galau-galau gitu. Kesedihan. Nah, aku kan selalu gembira. Jadi intinya kita semua ini kan berharap kalau di UIN sama di Fakultas FAB ini pengimplementasian moderasi beragamanya makin baik. Nah, kendalanya dari yang Mas dan Mbak lihat sendiri di FAB ini apa ya untuk pengimplementasian moderasi sendiri? Kalau saya konsisten itu ya. Maksudnya konsisten itu ya. Konsisten itu memang yang paling sulit gitu ya. Apalagi ya hari ini kita sadar besok lupa ya, sadar. Itu sering terjadi tuh. Kemudian apalagi ya? Kalau saya ya lebih waspada sih, harus waspada, kemudian harus selalu kemudian evaluasi diri, kemudian evaluasi lingkungan dan sebagainya agar tetap berjalan gitu. Dan tadi konsisten itu memang perlu. Nah, konsisten ini kan perlu kemudian digaungkan di setiap personal ataupun setiap pribadi masing-masing individual lah ya. Baru kemudian itu lingkungan itu terbentuk sehingga bisa saling terintegrasi gitu. Terus saya Kendala yang dilihat sama Mbak Nina sendiri? Kalau aku sendiri baik di lingkup FAB maupun di lingkup kampus ya yang kurang itu adalah implementasi nyata. Seperti yang kita lihat banyak banget seminar-seminar pembelajaran yang membahas tentang moderasi agama dan lain sebagainya, atau sekup-sekup kecilnya kayak tadi apa tindak kekerasan, terus apa namanya tradisi, terus seperti kebiasaan sehari-hari itu udah banyak banget seminar atau pembelajaran yang membahas itu. Atau mungkin contoh kecilnya tadi yang Mas juga bilang tentang akademik yang buka jam 10, itu setiap setahun sekali kita ada evaluasi akademik Mbak sama teman-teman di Masema sama pejabat fakultas. Tapi nyatanya apa? Misal kita amati nih dari Semandema setelah komplain itu, setelah kita masukin apa namanya aduan dan lain sebagainya, sebulan 2 bulan masih jalan buka jam 8 kayak gitu. Apalagi kalau saya tungguin tuh di dewan akademik kayak gitu buka jam 8. Tapi setelah itu kalau nggak ditindaklanjuti tetap balik lagi ke kebiasaan lama seperti itu. Kalau nggak misal kayak edukasi terkait kekerasan atau yang marak di kampus kita pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu kurang apa sih? Udah banyak banget kontennya, udah banyak banget seminarnya, tapi tindak nyatanya masih ada yang bias, masih ada yang nggak mau bahas, masih ada kepentingan-kepentingan yang ditutupi. Jadi ya yang kurang adalah implementasi nyatanya, yaitu buat apa kita bicara A sampai Z terus kita bikin program A B C D kalau implementasinya nggak ada, buat apa? Itu sama aja bohong kan. perlu itu dikritik itu organisasi mahasiswa itu yang kemudian tidak efektif dalam programnya gitu. Maksudnya kan setiap mahasiswa kan KM FAB lah itu keluarga mahasiswa lah ya. Kalau di FAB kan KM FAB kan perlu kemudian memberikan ataupun transfer pendapat maupun saran, kan itu juga salah satu aspirasi. Nah itu dikritik aja itu kalau kemudian organisasi mahasiswa tidak memberikan ataupun tidak memiliki langkah yang taktis untuk kemudian berbicara A sampai Z tadi, tidak ada tidak ada aksi nyatanya ngapain gitu lagi-lagi gitu.
atau bubarin aja nggak main canda-canda. Maksudnya diberi masukan, diberi kritikan gitu. Itu udah bombastic side eye tuh dari temanya. Nah itu perlu itu. Atau kita perlu masang ini orang, Masang orang gimana? bukan akademik. Oh, betul liatin gitu ya. Nah itu mungkin bisa diinisiasi oleh teman-teman Ormawan. Kita masang seseorang untuk kemudian mengingatkan akademik agar apa? Agar setiap jam 8 udah buka. Seperti itu Iya. bisa. Nah itu seperti itulah ya. Oke, tadi Mas Huda kan sempat nyinggung program Ormawa ini tadi ya. Kira-kira kalau bisa disebutin, dirinciin lah, program Ormawa apa aja sih yang ada serempetannya sama moderasi beragama? Mungkin khusus ke Dema aja deh. Waduh, kalau ke saya sudah Ya mungkin di masa masnya dulu lah ya. 2021 seperti apa, 2022 seperti apa gitu. Monggo tadi yang senior. 2021 dulu deh, apakah ada perkembangan dari Mas Huda atau Mbak Nina? Apa ya? Ya tahun saya sama dengan tahunnya ini sih, Tumnina. Moderasi beragama menjadi satu paket yang harus kemudian dilaksanakan untuk ke program-program yang sifatnya lebih nyata gitu, bukan hanya seminar. Kalau di tahun saya masih ada seminar gitu, cuma ada langkah taktis untuk kemudian menelurkan sebuah program itu, mulai dari pengawalan. Saya pernah mengawal itu dulu pelecehan seksual atau kekerasan seksual, namun juga akhirnya ya karena memang inilah ya antara kedua belah pihak sulit untuk kemudian diselesaikan, akhirnya ya juga gak selesai gitu. Nah hal seperti itu kan juga salah satu taktis dulu ketika saya jadi inilah nakoda ya, banyak kemudian upaya-upaya untuk arahnya ke moderasi beragama. Salah satunya itu tadi mengawal, kemudian melakukan pelatihan vokasi sebagainya, kemudian pelatihan lah ya, pelatihan ekopen dulu aku sama timnya workshop itu kan salah satu moderasi beragama, bagaimana kita mengenal lah tradisi lokal. Ekopen udah pada tahu belum? Sudah. Nah, sudah Yang tahu. hijau-hijau itu Nah, kan. hijau-hijau itu lah. Itu kan salah satu lagi-lagi ini tentang mindset. Ya, seperti itu. Ini bau-baunya yang punya kaosnya tuh. Kayaknya nggak pernah dipakai karena dia merasa gagal dalam melukis atau gimana nih. Lagi-lagi tentang mindset. Kalau di zaman saya seperti itu. Mungkin di zamannya Tumnina lebih menarik ini. Karena kan di tahun saya kan COVID lah ya, marak-marak, alhamdulillah punya alasan lah ya. Enggak. Nah, itu lebih menarik ini di periodenya Tumnina ini barangkali. Oke, untuk di periode 2022 sendiri sama kita punya seminar tentang moderasi beragama juga, karena itu salah satu program Kemenak yang udah saya jelasin tadi. Terus ada terusan program nih dari programnya Tuh Muda dulu. Waktu di programnya Tuh Muda dulu kebetulan saya Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, jadi mengurus tentang dulu kita bikin sekolah advokasi gender ya. Nah, sekolah advokasi gender itu kita outputnya adalah buat sebuah komunitas namanya Studi Wawasan Advokasi Gender, dan di periode saya komunitas itu dikembangkan, jadi kita buat konten-konten anti kekerasan tuh kayak gimana sih, terus kita buka lini aduan juga, terus kayak ada advokasinya juga tuh, advokasinya lebih berkembang dari tahun kemarin. Kita ada ya sekitar 5-10 orang yang diadvokasi, ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang masih mandek juga. Terus sekarang dilanjutkan juga sama Tum Alia ya. Terus selanjutnya ada seperti diskusi-diskusi terkait budaya dan lain sebagainya seperti itu. Terus karena kebetulan sekarang saya di Demau, kemarin kita baru aja selesai bikin proker dialog lintas agama.
Jadi walaupun UIN nih kita cuma Islam doang, tapi kita butuh untuk mengenal agama lain. Jadi kita perlu dialog nih lintas agama. Oh, agama ini tuh ternyata kayak gini. Oh, agama ini ternyata kayak gini. Setelah mengikuti dialog lintas agama tuh teman-teman juga ngerasa terbuka. Oh, kayak jadi mereka tuh kalau ngelakuin kayak gini tuh intinya kayak gini toh, kayak gitu. Jadi kita bisa lebih mengerti tentang agama lain seperti itu. Yang penting nggak login ya. Tapi galauin kalau kata Habib Ja'far ya. Seperti itu. Oke, sekarang untuk menutup perbincangan kita kali ini, pengen tahu harapan dari Mas Yuda sama Mbak Rina sendiri. Harapan saya personal saya atau kalau personal segera lulus sebenarnya. Amin, semoga cepat lulus. Dan semoga cepat menyusul semuanya. Harapan untuk kita semuanya mahasiswa di sini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang mungkin menyerempet sama ketidakadaannya modelis beragama di lingkungan kampus ini. Ya, berangkat dari individual ya, seperti Avinda, Nina, saya, Rosi, Trisna, Evi, yang satu siapa? Mbak Evi. Evi. Mulai dari situ kalian adalah aktor penggerak sebagai salah satu orang yang kemudian sudah belajar banyak hal terkait moderasi beragama. Ya kita actionnya kan sekarang, bukan lagi kita ngomongin perdebatan moderasi beragama, intoleransi, kita harus mendatangkan tokoh agama A, B, C, dan D, tapi kita harus buktikan itu nyata secara aksi dan sebagainya. Mulai dari mana? Dari individual, dari kita. Mari kita komitmen lah ya, komitmen dari masing-masing individu, lakukan hal tersebut di manapun kalian berada. Kalaupun di kelas, kalaupun saya di luar nggak di kampus, ya saya tetap kemudian komitmen untuk kemudian melakukan moderasi beragama. Mulai dari situlah, untuk kemudian ketika individu sudah berjalan, baru kan terlihat petanya. Oh, ini sudah ini, tinggal nanti diintegrasikan. Itu kalau saya. Oke, kalau Mbak Nina sendiri gimana? Aku tadi udah disampaikan ya, maksudnya implementasi nyata. Jadi percuma kita ngomong A sampai Z, tapi kalau implementasi nyatanya nggak ada nyambung sama penelitianku ya. Mau curhat sedikit penelitianku kebetulan MPL Mas. Jadi meneliti tentang nalar kritis mahasiswa seperti itu, karena aku sadari bahwa semakin kesini nalar kritis mahasiswa itu semakin kurang. Iya, apalagi di dunia pendidikan kan nggak lucu kan, makanya kayak Mas tadi bilang dimulai dari diri sendiri, kita asah nih nalar kritis teman-teman sebagai mahasiswa, gimana caranya kita bisa menghadapi moderasi beragama secara nyata seperti itu. Lagi-lagi tenang. Mindset. Oke. Itu Trisna mindset. Iya, kebanyakan nonton TikTok nih kayak gitu. Oke, jadi karena waktunya udah mendekati waktu Jumatan untuk wisuda juga nanti, dan materi yang kami dapatkan dari Mas Yuda sama Mbak Nina udah sangat membantu kami juga. Jadi kami cukupkan sekian wawancara pada sudah siang ya ini. Siang hari ini. Terima kasih pada Mas Yuda sama Mbak Nina sebagai tamu, sebagai narasumber yang memberi kami materi. Kemudian selanjutnya, udah. Langsung aja kita tutup podcast kali ini. Oke, jadi langsung saja kita tutup podcast pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ngomong apa lagi? Itu tentang apa? Moderasi beragama nambe. Formal banget nih. Nabarkan Islam ramah. Ayo, Ya sampean Mas, semua ini tentang apa? Mindset. Ya. Ya, Mas udah sih ngomong. Semua ini tentang apa? Mindset. Hore. Jamet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita berada di podcast